Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ustaz dan ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga anak-anak ustaz, santriwan dan santriwati. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kitab Thaharah dalam kitab Fathul Mu'in yang tadi mana sudah dibacakan, yaitu tentang au binajasin. Ini bersangkutan atau berkaitan dengan pembahasan sebelumnya. Air yang berubah atau air yang bercampur dengan mutaghayyirin, dengan sesuatu yang membuat dia berubah. Kemudian yang kedua, au binajasin, atau air itu bercampur dengan najis. Kemarin kan kita bahas kalau air itu bercampur dengan sesuatu yang suci, maka hukum airnya apa? Suci tapi tidak mensucikan. Oke. Sekarang air itu bercampur dengan najis. Bagaimana hukum air tersebut? Kalau kesimpulannya seperti ini. Kalau airnya itu sedikit, yaitu patokan sedikit itu kurang dari 2 kulah, maka kalau terkena najis langsung air itu bernajis. Berubah atau tidak berubah. Tapi kalau airnya itu banyak, patokannya 2 kulah atau lebih, maka kalau terkena najis dilihat dulu. Kalau dia berubah maka bernajis. Tapi kalau tidak, hukumnya masih suci. Di sini disebutkan au binajasin, ataupun dengan najis, wa in qallat taghayyur, walaupun perubahannya itu sedikit. Nah, walaupun perubahannya itu sedikit. Kemudian walau kanal ma'u katsiran, kalau airnya itu banyak. Nah, patokan banyak itu apa? Ai kullataini au aktsar, atau artinya adalah yang banyak itu 2 kullah atau lebih. Fi suratai at-taghayyuri bit-tahiri wan najis. Dan 2 kullah atau lebih ini patokan dalam 2 hal atau 2 keadaan, ketika itu perubahannya itu dengan yang suci atau perubahannya itu dengan yang najis. Contoh, kalau airnya itu perubahannya dengan yang suci, maka air itu bisa dipakai berwudu kalau airnya itu lebih dari 2 kulah. Contoh, air sungai kita masukkan air teh, maka itu tidak ada pengaruhnya, masih bisa dipakai dengan untuk berwudu. Kemudian patokan atau ukuran 2 kulah itu berapa? Wal kullatani bil wazni. Kata musannif kan, 2 kulah kalau dengan timbangan khamsumi'ati ritlin atau khamsumi'ati ratlin baghdadiyin takriban, yaitu 500 liter Baghdadi menurut orang Baghdad, lebih kurang. Nah, takriban atau kira-kira. Kalau ukurannya sekarang itu Dr. Wahbah Zuhaili mengukur 500 liter ini sama dengan yang sekarang 270 liter. 270 liter ini menurut Dr. Wahbah Zuhaili. Nah, kemudian ini ukuran airnya. Kemudian kalau timbangan air atau kalau ukuran airnya tuh dilihat dari bil misahah. Misahah itu apa? Luas tempat atau wadahnya. Fil murabba, kalau air itu berada di wadah persegi 4 atau kubus itu. Nah, maka patokannya apa? Zira'un wa rub'un. Zira' wa rubu' itu 1/4 hasta. 1/4 hasta atau sama dengan 8,91 cm. Tulan wa 'ardan wa umqan. Panjang, lebar dan dalamnya 1/4 hasta atau 8,91 cm. Di kubus itu antum ukur panjangnya 8,91, dalamnya sama, lebarnya pun juga sama. Kenapa sama? Karena kan dia persegi 4, ya kan? Murabba kita. Oke. Kemudian 1/4 hasta itu apa? Dari ujung jari sampai siku. Oke. 1/4 hasta itu bizra'il yadil mu'tadilah. Nah, dengan hasta tangan orang normal. Nah, kalau ada orang yang tinggi, apakah bisa kita jadikan patokan? Tidak, orang yang normal kita. Oke, orang yang normal kita. Kemudian kalau air itu berada fil mudawwar, tempatnya itu bulat atau tabung gitu. Oke.
Maka ukurannya apa? Zira'un min sa'iril jawanib. Satu hasta, kan? Berarti diameternya itu satu hasta di setiap sisi. Fi sa'iri al jawanib bi zira'il adami, dengan hastanya manusia. Kemudian kalau dalamnya berapa? Wa zira'ani, 2 zira atau 2 hasta umqan. Kalau dalamnya bi zira'in najjar. Apa itu? Dengan hastanya tukang kayu. Oke. Wa huwa zira'un wa rub'un, 1/4 hasta. Oke, 1/4 hasta dalamnya. Kemudian wala tanjusu kullata ma'in walau ihtimalan. Jadi kalau airnya itu sudah terpenuhi syarat-syarat tadi ukurannya, berarti kan 2 kulah atau lebih, maka 2 kulah atau lebih ini tidak akan bernajis walau ihtimalan, walaupun kita ragu atau ada kemungkinan gitu. Contoh, ka'an syakka, dia ragu fi ma'in, terhadap suatu air, abalaghahu ma amla, apakah air ini sampai 2 kulah atau tidak. Oke, wa in tuyukinat qillatuhu qablu, walaupun sebelumnya dia yakin bahwa ini sedikit, nanti habis itu baru dia ragu kan, ini sudah sampai 2 kulah atau tidak, maka tetap hukumnya apa? Dihitung sebagai 2 kulah. Oke. Kemudian di sini bukan ka'an syakka fi ma'in ablaghahu ma amla, wa in, walaupun dia yakin, wa in tuyukinat qillatuhu qablu bimulaqati najisin malam yataghayyad bih. Jadi ini sambungan dari kalimat tadi, wala tanjusu, tidak bernajis 2 kulah air. Nah, dengan bertemunya najis atau dengan dimasuki oleh najis selagi tidak merubah air. Oke, selagi tidak merubah air. Wa inistuhlikatin najasatu fi, walaupun najis itu mencair dia di air tadi atau bercampur di air tadi, selagi tidak merubah air tersebut, maka air tersebut dihitung sebagai suci. Kemudian tidak wajib, selanjutnya tidak wajib kita menjauhkan at-tabaud, menjauhkan air tadi dari najis kalau air itu banyak. Oke, contoh antum memiliki air banyak yang lebih dari 2 kulah, lalu ada najis, maka antum tidak wajib untuk menjauhkan air tadi dengan najis. Kenapa? Karena kalau terkena najis pun air itu tidak bernajis. Kemudian, nah di sini Fathul Mu'in, di kitab Fathul Mu'in, musannif menyebutkan beberapa contoh gitu. Contoh yang pertama apa? Walau bala fil bahri. Nah, ini orang yang pipis di laut. Antum mandi di pantai kan, di laut itu. Walau bala fil bahri, masalan pipis dia di laut, fartafa'at minhu raqwatun, naiklah di laut itu, di permukaan laut ada buih atau busa-busa dari bekas pipis. Nah, hukumnya apa? Najis, fahiya najisatun. Walaupun air laut itu air yang banyak, tapi kalau sudah naik buih-buih pipis itu, maka itu dihitung sebagai najis itu. In tahaqqaqa annaha min ainin najasah. Dengan syarat jika kita yakin bahwa yang buih atau busa itu dari najis. Oke, dari najis itu. Au minal mutaghayyir ahadu awsafihi biha. Atau buih yang naik itu dari sesuatu yang berubah dari salah satu sifatnya, sebab air kencing tadi. Contoh, kalau misalnya kan kasus yang pertama, kalau dia pipis di air laut, lalu buih atau busa pipis itu naik ke permukaan, maka itu najis airnya. Atau bukan busa dari air pipis, tapi busa akibat perubahan air gara-gara air pipis. Oke? Buih atau busa akibat perubahan air laut dengan sebab terkena air najis tadi, lalu naiklah busa itu, maka itu juga dihitung sebagai najis. Oke. Wa illa ini kalau tidak ada buih atau busa yang naik, maka tidak najis airnya. Oke, tidak najis airnya. Ini kasus pertama. Ini contoh pertama. Contoh kedua, walau turihat, kalau dilemparkan. Kalau dilemparkan apa? Fihi ba'ratun. Ba'ratun itu najis yang kering gitu. Dilemparkan ke air,
fawaqa'at min ajli tarhi. Nah, qatratun, dari pelemparan tadi itu menimbulkan percikan. Nah, oke, antum melemparkan kotoran hewan yang sudah kering gitu ke dalam air. Dari pelemparan tadi itu menimbulkan percikan terhadap sesuatu. Nah, qatratun ala syai'in. Apa hukumnya sesuatu tersebut? Lam tunjishu. Ini jawabnya. Jawab dari walau tadi. Walau turihat fihi ba'ratun. Maka jawabnya apa? Lam tunjishu. Tidak menajiskan sesuatu tersebut. Oke, tidak menajiskan sesuatu tersebut. Kemudian wayan jusu. Nah, berarti ini masuk kasus yang permasalahan yang lain. Wayan jusu wahwa maduna kullataini. Tadi kan kalau airnya 2 kullah atau lebih itu tidak menajiskan kecuali berubah sifat-sifatnya. Kemudian masuk ke air yang kurang dari 2 kullah. Dan air yang kurang dari 2 kullah akan bernajis. Oke, akan bernajis haitsu lam yakun waridan. Haitsu lam yakun waridan, selagi air itu tidak mengalir. Paham? Contoh nih, air itu ada namanya waridan, ada namanya maurudan. Kalau waridan, contoh di meja ini ada najis, lalu Ustadz tuangkan air. Ini namanya airnya al-ma'u waridan. Airnya itu mengalir, datang. Tapi kalau airnya di meja, lalu Ustadz masukkan najis, berarti airnya statusnya apa? Maurudan. Oke, airnya maurudan. Kalau airnya maurudan, kita masukkan najis, otomatis airnya langsung bernajis. Oke, tapi kalau airnya itu waridan, maka dilihat dulu. Kalau nanti sisanya tidak berubah, maka airnya dihitung suci. Tapi kalau berubah, maka airnya bernajis atau tidak suci. Jadi wayan jusu wahwa maduna kulataini haitsu lam yakun waridan. Sekira-kira air itu tidak mengalir. Tidak mengalir dengan apa? Biusuli najisin ilaihi. Tidak mengalir dengan sampainya najis kepadanya. Lah, kemudian najisnya apa? Di sini disebutkan ada beberapa syarat najis yang ketika itu kalau terkena air maka dia bernajis. Biusuli najisin ilaihi yura bil basaril mu'tadil. Ini syarat pertama. Syarat najis yang ketika kena air itu bernajis. Nah, yang pertama, yura bil basaril mu'tadil. Najis itu bisa dilihat oleh penglihatan orang yang normal gitu. Nah, penglihatan orang yang normal gitu. Kalau ada orang matanya itu jernih misalnya habis operasi kan gitu. Langsung dia melihat hal-hal yang kecil itu. Gitu. Apakah itu bisa jadi patokan hukum? Tidak. Oke. Yang intinya apa? Orang yang penglihatannya normal gitu. Oke. Kemudian kalau antum buka kacamata tidak terlihat najis. Kalau pakai kacamata terlihat najis gitu. Bagaimana hukumnya? Itu juga tidak dihitung sebagai najis. Oke. Nah, ini yang pertama, yura bil basaril mu'tadil. Yang kedua, ghairi ma'fuwin anhu fil ma'. Apa itu? Najis itu tidak dimaafkan dalam air. Maksudnya apa itu? Walau ma'fuwan anhu fis shalah. Walaupun najis itu dimaafkan ketika salat. Nah, jadi para fuqaha membagi najis yang dimaafkan itu menjadi 4 macam. Yang pertama, ma yu'fa anhu fi thawbi wal ma. Ada najis yang dimaafkan kalau terkena pakaian dan juga dimaafkan kalau terkena air. Nah, apa contohnya? Najis mala yudrikuhu taraf. Najis yang tidak terlihat oleh penglihatan. Contoh kan, ada nyamuk atau serangga. Antum yakin serangga ini dia hinggap di kotoran, lalu dia terbang hinggap di makanan antum. Najis enggak makanan? Najis enggak makanan tadi? Antum lihat tadi, ini serangga tadi ini dia baru hinggap di kotoran. Otomatis kakinya kena kotoran kan? Lalu dia hinggap di minuman atau di makanan. Najis enggak makanan tadi? Iya. Nah, kenapa najis?
Hah? Kenapa najis? Enggak, hukumnya tidak najis. Kenapa? Karena kita tidak melihat najis di kakinya itu. Walaupun kita yakin dia baru hinggap di kotoran, tapi kita tidak melihat najis ainun najasah di kaki serangga tadi. Oke, maka itu tidak menajiskan. Oke, jadi yang pertama, ma yu'fa anhu fil ma' wa thawbi. Najis yang dimaafkan kalau terkena pakaian dan terkena air. Contohnya apa? Najis yang tidak dilihat oleh penglihatan orang normal. Oke, kalau saat di kaki serangga itu bisa kita lihat kalau pakai kaca pembesar. Itu bukan normal berarti. Ya, itu pakai bantuan untuk melihat gitu. Oke. Nah, yang kedua, ma yu'fa anhu fi saubi dunal ma. Najis yang dimaafkan kalau terkena pakaian, tapi kalau terkena air tidak dimaafkan. Apa itu? Qalilud dam. Darah sedikit. Kalau pakaian kita kena darah sedikit, maka itu dimaafkan, boleh kita bawa sholat. Tapi kalau terkena air, langsung menajiskan air. Karena darah itu bisa melarut dalam air itu. Oke, maka ini najis yang disebutkan yang di kitab Fathul Muin. Ghairu ma'fuin anhu fil ma' walau ma'fuan anhu fis shalah. Ada najis ketika kena air dia tidak dimaafkan, tapi kalau terkena pakaian dimaafkan dan boleh kita pakai sholat. Contohnya apa? Qalilud dam, darah yang sedikit. Nah, yang ketiga, ma yu'fa anhu fil ma' duna thawbi. Ada najis yang ketika itu dimaafkan kalau terkena air, tapi kalau terkena pakaian tidak dimaafkan. Contohnya apa? Bangkai serangga, bangkai nyamuk. Bangkai nyamuk kalau masuk ke gelas antum yang berisi air, menajiskan enggak? Enggak, kalau tidak berubah. Tapi kalau bangkai nyamuk itu antum ambil bangkainya, antum masukkan ke kantong baju, lalu antum sholat pakai itu, enggak sah sholat antum. Nah, karena bangkai serangga ini cuma dimaafkan untuk kasus air saja. Kalau pakaian enggak. Oke, kalau untuk pakaian enggak. Yang terakhir, ma la yu'fa anhu mutlaqan. Tidak dimaafkan, baik itu kalau di air dan juga di pakaian, yaitu najis-najis yang lain yang selain disebutkan ini. Air pipis misalnya, kotoran hewan, kotoran manusia gitu, atau darah yang banyak misalnya itu. Maka itu tidak dimaafkan, baik itu di air ataupun di pakaian. Jadi di sini disebutkan najis, syarat najis yang kedua tidak dimaafkan. Najis yang tidak dimaafkan dalam hal kasus air, walaupun najis itu dimaafkan ketika sholat atau di dalam pakaian yang kita bawa untuk sholat gitu. Oke, maka itu termasuk syarat najis. Kemudian ka ghairihi min ratbin wa ma'in. Nah, ini maksudnya apa? Hukumnya sama dengan air tadi, yaitu apa? Selain air. Apa tuh? Min ratbin. Ratbin itu basahan, wa ma'in benda cair. Oke, benda cair tuh. Nah, itu namanya ma'ya. Oke. Wa in katsura, walaupun banyak. Oke. Jadi kalau ma'ya, kalau benda cair terkena najis, dia langsung bernajis airnya. Walaupun airnya itu banyak. Contoh, air teh misalnya 1 ember dan antum masukkan najis itu. Langsung bernajis dia. Kenapa? Karena itu bukan air mutlak. Beda dengan air mutlak 1 ember. Antum masukkan najis, dilihat dulu. Kalau berubah dia baru bernajis. Kalau tidak bernajis. Tapi kalau air yang ma'ya itulah air yang bukan mutlak atau berupa cairan. Contoh kan, cairan sabun, cairan jus misalnya, atau cairan kuah misalnya. Ya, kuah ayam. Nah, kuah gulai itu kalau dimasuki oleh bangkai langsung menajiskan. Nah, walaupun kuah gulai yang antum buat tuh 1 kuali besar misalnya itu. Nah, antum beralih dengan kuali gadang tuh. Kemudian ada kuah dimasuki oleh 1 ekor nyamuk yang mati di situ, atau dimasuki oleh beberapa ekor nyamuk yang mati di situ. Maka itu bisa menajiskan. Kenapa? Karena kekuatan air mutlak dengan cairan itu beda. Air mutlak lebih kuat daripada cairan. Oke? Nah, ka ghairihi min ratbin wa ma'in. Wa in katsura, walaupun banyak cairan tersebut.
Nah, kemudian qala al-musannif la biusuli maitah. La biusuli maitah maksudnya apa? Tidak bernajis. Oke, la ini maksudnya la yanjusu biusuli maitatin, dengan masuknya bangkai. Bangkai apa? Bangkai maladama lijinsiha sailun. Bangkai yang tidak ada darah sejenisnya yang mengalir di tubuhnya. Inda syaqi udwin minha, ketika kita robek tubuhnya atau kita hancurkan tubuhnya. Berarti ini hewan apa? Hewan serangga. Karena serangga itu asalnya tidak ada darah mengalir di tubuhnya. Kalaupun ada darah berarti itu darah manusia, darah hantum itu yang dimakannya. Oke? Maka itu kalau serangga itu masuk ke air, maka itu dimaafkan. Oke? Dimaafkan. Di inda syaqi udwin minha. Contoh apa? Ka aqrab. Aqrab itu apa? Kalajengking. Oke? Wa waza'in. Cicak. Oke? Cicak itu. Kenapa itu tidak najiskan? Karena dalam hadis disebutkan apa? Nabi bersabda, "Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum," kata Nabi, apabila terjatuh serangga diminum di gelas salah seorang dari kalian, falyaghmishu kullahu, itu kata Nabi, celupkan semuanya, kata Nabi. Habis itu baru dibuang. Lah, falyaghmishu kullahu summal yanzahu, kemudian baru dibuang serangga tadi. Kenapa? Karena kata Nabi apa? Fa inna fi ahadi janahaihi daun. Karena di salah satu sayap serangga itu ada racun dan salah satunya sebagai obat penawarnya. Maka cara Nabi apa? Kalau jatuh serangga di gelas antum nih, maka jangan antum biarkan. Nah, antum celupkan dulu, lalu baru antum buang. Oke? Baru antum buang setelah itu. Maka itu airnya tidak najis. Oke? Dengan syarat serangga itu jatuh dengan sendirinya. Contoh, dia terbang kan, kemudian mungkin oleng misalnya kan, nah, jatuh di gelas itu, maka itu dimaafkan. Tapi kalau antum sengaja, antum bunuh serangga lalu antum masukkan ke gelas, langsung menajis gelasnya, airnya, karena itu sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, dia jatuh sendiri, maka itu tidak menajiskan air itu. Oke. Kemudian illa in taghayyara ma, kecuali airnya itu berubah. Contoh, gelas yang satu cangkir ini dimasuki oleh 50 ekor serangga itu. Mati dia di dalam. Maka ini sudah jelas bernajis itu. Oke, sudah jelas bernajis. Illa in taghayyara ma asabat, kecuali jika merubah apa yang terkena serangga tadi, walau yasiran, walaupun perubahannya itu sedikit, maka hukumnya apa? Fahina izin yanjusu, maka hukumnya ketika itu bernajis. Kemudian lanjutan la saratana, dan juga tidak dengan dimasuki oleh kepiting. Wadifda, apa itu difda itu? Kata. Maka maksudnya apa? Tidak dimaafkan. Kalau yang masuk ke dalam air itu kepiting atau kata, maka hukumnya fayan jusu bihima. Maka air itu bisa bernajis dengan dua hewan tadi. Khilafan li jam'in, berbeda pendapat dari sekelompok ulama. Berarti ini khilafiyah masalahnya. Oke? Kemudian wala bimaitatin, dan juga tidak najis kalau dimasuki oleh bangkai. Bangkai yang mana? Bangkai kana nas'uha minal ma, bangkai yang hewan tersebut hidupnya di air. Contohnya apa? Kal alaki. Alaki itu apa? Lintah. Oke? Lintah itu kan hidupnya air, lalu dia mati di air. Apakah menajiskan? Tidak. Oke? La maksudnya la yanjusu. Dengan apa? Bimaitatin, dengan bangkai yang mana bangkai tadi dia sumbernya itu di air. Kal alaki. Walau turiha fihi maitatan min zalikan najis. Walaupun lintah tadi antum ambil hidup-hidup, lalu antum bunuh di luar, lalu antum lemparkan ke air, tetap tidak menajiskan. Karena melihat kepada
sumber lintah tadi itu dari air itu. Wa in kana tarihu, walaupun yang melempar itu orang yang tidak mukallaf, anak kecil misalnya, tetap tidak bernajis. Kemudian wala athara litarhil hayyi mutlaqan, tidak ada pengaruh yang kalau yang melemparkan itu orang hidup. Lah, baik itu hewannya itu asalnya di air ataupun asalnya di darat itu, maka tidak ada pengaruh dengan pelemparan dari orang yang hidup itu. Kemudian di sini, nah di sini ada penukilan pendapat dari mazhab Maliki. Kata musannif kan, waqtara katsiruna, kebanyakan dari ulama min a'immatina, dari ulama-ulama kami yaitu mazhab Syafi'i, memilih mazhab Maliki dalam hal ini. Atau lebih memilih pendapatnya mazhab Maliki. Apa itu pendapatnya? Annal ma'a, sesungguhnya air, la yanjusu, tidak bernajis mutlaqan, tidak akan bernajis dia kecuali dengan berubah. Jadi pendapat Maliki ini lebih ini di mazhab Maliki mengatakan bahwa tidak bernajis air itu, baik itu banyak ataupun sedikit, kecuali berubah dia. Kalau di mazhab kita kan enggak, kalau airnya sedikit kena najis langsung bernajis walaupun tidak berubah. Tapi kalau dalam mazhab Maliki ini lebih luas lagi pendapatnya. Sedikit atau banyak, asalkan tidak berubah dia, maka dia tidak najis. Oke, maka dia tidak najis itu. Wal jari karokidin. Apa itu jari itu? Air yang mengalir. Hukumnya sama dengan air yang tergenang. Oke, air yang tergenang itu. Nah, kemudian wafil qadimi. Apa itu qadim itu? Apa itu qadim? Nah, air yang diam. Wafil qadimi. Pendapat dahulu ini maksudnya apa? Ini maksudnya mazhab qadim. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu ada dua pendapat. Ada namanya mazhab qadim, ada mazhab jadid. Kalau mazhab qadim, maqalahu fil Iraq qabla usulihi Misra. Pendapat yang dikatakan oleh atau fatwa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i ketika masih berada di Irak. Itu namanya mazhab qadim. Kemudian setelah itu beliau datang ke Mesir, lalu beliau memunculkan ijtihad baru, maka disebut sebagai mazhab jadid. Kalau mazhab jadid apa? Maqalahu bi Misra. Apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i di Mesir. Kemudian kalau dalam satu masalah ada dua pendapat antara mazhab qadim dan mazhab jadid, yang mana yang kita ambil? Mazhab jadid. Karena mazhab jadid adalah mazhab yang terbaru dari Imam Syafi'i. Kecuali ada di beberapa masalah, sekitar 18 masalah yang mu'tamad atau yang dipegang itulah pendapat mazhab qadim itu. Oke, pendapat mazhab qadim itu. Nah, di sini sebutkan wafil qadimi. Menurut pendapat mazhab qadim, la yanjusu qaliluhu bila taghayyur. Ini mazhab qadim sepakat dengan mazhab Maliki. Nah, apa itu? Tidak bernajis. Qaliluhu itu apa? Hu-nya itu pergi ke al-jari. Air yang mengalir yang sedikit tidak akan bernajis tanpa perubahan. Tapi kalau berubah dia maka bernajis itu. Wahwa mazhabu Malikin. Ini sama dengan pendapat mazhab Malik itu. Nah, qala fil majmu'. Apa itu majmu'? Kitab apa? Siapa pengarangnya? Imam Nawawi. Oke. Al-Majmu' Syarh Muhazzab. Syarah dari matan Al-Muhazzab karangan Imam Asy-Syirazi. Oke, Imam Asy-Syirazi. Qala fil Majmu'. Oke, dalam kitab Majmu' disebutkan sawa'un kanatin najasatu ma'iatan aw jamidatan. Nah, ini kaitannya dengan apa? Muttabitun qaulahu binajisi qalilil ma' biusulin najis. Ini perkataan Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' ini berkaitan dengan pembahasan sebelumnya. Tentang apa? Tentang najis air yang sedikit dengan terkena najis. Maka kata Imam Nawawi apa dalam kitab Majmu'? Sawaun, baik itu najisnya itu berupa benda cair atau benda padat.
Nah, kalau terkena air sedikit maka langsung menajiskan. Oke. Baik itu najisnya itu berupa benda cair, ya kan? Yang masih lunak atau yang masih cair kan? Seperti pipis misalnya, atau najisnya itu benda jamidah yang sudah keras gitu. Oke, seperti kotoran hewan dan lain-lain itu. Maka itu tetap menajiskan air yang sedikit. Berarti pendapat majmu' ini menguatkan apa yang sudah disebutkan oleh musannif yang di sebelumnya. Kemudian wal ma'ul qalilu, air yang sedikit. Idza tanajjasa, apabila dia bernajis, maka bisa enggak air yang sedikit yang bernajis bisa suci? Bisa. Dengan bagaimana caranya? Bibulughihi kullatain. Kalau dia sudah melebihi 2 kulah. Contoh, airnya ini sedikit bernajis, lalu kita tambah dengan air yang lain sampai air ini 2 kulah atau lebih, maka jadi suci dia. Oke, bibulughihi kullatain walau bima'in mutanajisin. Nah, walaupun air yang najis tadi yang sedikit tadi menjadi 2 kulah dengan campuran air yang mutanajis itu. Contoh kan, kasus pertama, air yang dicangkir ini najis misalnya kan, contoh najis, kemudian Ustaz tambahkan ketika itu air mutlak, akhirnya sampai 2 kulah, maka airnya suci. Kasus kedua, air yang secangkir tadi yang bernajis, Ustaz tambahkan dengan air mutanajis yang lain, sampai 2 kulah, maka hukumnya suci. Hukumnya suci. Nah, di sini disebutkan al-ma'ul qalilu iza tanajjasa yathuru bibulughihi kullatain. Dia akan suci kalau sudah sampai 2 kulah atau lebih. Walaupun sampainya itu bima'in mutanajjisin, dengan campuran air bernajis yang lain itu. Haitsu, dengan syarat sekira-kira la taghayyura bihi, tidak ada perubahan. Oke, tidak ada perubahan. Kemudian tadi al-ma'ul qalil, sekarang wal katsir. Kalau air yang banyak yang bernajis, bagaimana cara mensucikannya? Tadi kalau airnya sedikit dengan menambahkan sampai 2 kulah. Tapi kalau air banyak yang bernajis, bagaimana cara mensucikannya? Wal katsiru yathuru bizawali taghayyurihi. Air yang banyak yang bernajis itu akan bisa dihilangkan atau bisa suci. Yang pertama, antum kasih nomor yang pertama, bizawali taghayyurihi binafsihi, dengan hilang perubahan air tadi itu dengan sendirinya. Contoh, air yang 1 ember besar bernajis, antum biarkan sampai hilang perubahan sifatnya, maka jadi suci dia. Oke? Yang kedua, cara yang kedua, au bima'in zida alaihi. Dengan air yang kita tambahkan. Oke? Atau yang ketiga, au nuqisa anhu, atau air yang 1 ember besar tadi yang bernajis kita kurangi kira-kira yang mana yang kena najis, maka air yang sisanya menjadi suci. Wa kanal baqi katsiran, dengan syarat air yang tersisa itu masih banyak. Tapi kalau antum kurangi air yang bernajis tadi dan sisanya sedikit, maka tidak bisa dihukumi suci. Oke? Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i itu ada 2 mazhab atau ada 2 qaul. Qaulani, qaulul qadim dan qaulun jadid. Atau mazhab qadim, mazhab jadid. Kalau mazhab qadim itu pendapat Imam Syafi'i yang diucapkan ketika beliau di Irak atau di Baghdad. Nah, atau maqalahu fil Irak kita. Maqalahu fil Irak. Ini ijtihad pertamanya Imam Syafi'i. Kemudian setelah beliau berada di Irak, lalu beliau berpindah hijrah ke Mesir. Lalu ketika di Mesir muncullah ijtihad baru dari Imam Syafi'i yang berbeda dengan sebelumnya. Maka yang di Mesir disebut sebagai mazhab jadid, yaitu maqalahu fi Misra, apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i ketika berada di Mesir. Kemudian yang mana yang paling kuat pendapatnya? Yang paling terakhir, yaitu mazhab jadid. Karena beliau terakhir akhir hayatnya di Mesir, meninggal di Mesir dan dimakamkan di Mesir. Otomatis pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang paling terakhir diucapkan oleh Imam Syafi'i, yaitu ketika beliau berada di Mesir. Kecuali ada sekitar 18 masalah, yang paling kuat itu mazhab qadim, bukan mazhab jadid. Ada 8 masalah. Dengan alasan karena dalil atau hadis yang dipakai di mazhab qadim ini lebih kuat daripada yang dipakai oleh mazhab jadid. Tapi selebihnya mazhab jadid ini ini pendapat yang paling kuat di dalam mazhab Syafi'i.
Nah, kemudian yang kedua, syarat yang pertama tadi apa? Yang udah kita bahas pertemuan sebelumnya. Al-ma'u al-mutlak. Syarat wudu kan yang pertama, mesti pakai air mutlak. Dan pembahasannya panjang, baru kita masuk yang kedua di sini. Nah,